فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dosa-dosa yang disinyalir oleh Nabi kita menghapuskan kebaikan. Di urutan pertama tentu adalah kufur dan syirik. Kemudian di urutan kedua, dosa yang menghapus kebaikan seseorang adalah meninggalkan salat asar. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, terhapuslah amal-amalnya. Insyaallah nanti akan kita bahas apa yang dimaksud terhapus. Tapi intinya secara umum Nabi kita berkata bahwa meninggalkan salat asar berdampak amal-amal seseorang akan terhapus. Bicara soal meninggalkan salat, ada satu cerita ditulis oleh Imam Al-Iraqi dalam kitab Tarhut Tazrib halaman jilid pertama. Beliau mengatakan ulama-ulama magharibah, artinya ulama-ulama Maroko, saya pernah dengar mereka berbicara. Kata mereka, kita berbicara tentang hukum orang yang meninggalkan salat secara ilmiah, walaupun secara kenyataannya itu hanya pengandai-kataan saja. Ini coba Anda bayangkan, kata ulama-ulama tersebut, kita berbicara tentang hukum meninggalkan salat walaupun kasusnya hanya andai kata. Artinya di zaman itu orang yang meninggalkan salat itu enggak ada. Jadi bicara tentang meninggalkan salat adalah bicara tentang sesuatu yang andai kata, enggak ada kasusnya. Tapi secara ilmu kita harus bicara, kata mereka. Seandainya ulama-ulama itu hidup di zaman sekarang, se-Indonesia berapa persen umat Islam yang salat 5 waktu? Baiklah, intinya Nabi bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapuslah amalnya. Hal kedua yang dapat menghapuskan amal seseorang adalah ityanul arrafin. Mendatangi dukun, bertanya dan membenarkannya. Ini 3 syarat. Mendatangi dukun, bertanya lalu membenarkan. Ini juga menghapus amal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salat 40 lailah. Siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya kepada dukun, selanjutnya membenarkan keterangan dukun, salat selama 40 malam ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, di antara dosa yang menghapus amal adalah zalim. Zalim kepada orang lain dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perilaku, ini menghapus amal. Nabi kita bersabda, atadaruna manil muflis? Kalian tahukah orang-orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulullah yang tahu siapa orang bangkrut itu. Kata Nabi SAW, orang bangkrut itu adalah
Al-muflisu, kalau kata sahabat, bangkrut itu artinya orang yang nggak punya harta benda, orang yang tekor dalam jual beli. Kata Nabi SAW, bukan itu bangkrut yang sesungguhnya. Bangkrut yang sesungguhnya bangkrut di akhirat. Seseorang yang datang dengan kebaikan yang sangat banyak, ternyata dia zalim kepada fulan, zalim kepada fulan, zalim kepada fulan, maka Allah mengambil amal yang banyak itu dan diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi dan disakiti. Sebagai ganti pula, kejahatan orang-orang yang disakiti diberikan kepada mereka. Jadi ditukar kebaikan orang zalim kepada yang dizalimi, dan kejahatan orang-orang yang dizalimi dilimpahkan kepada yang berbuat zalim. Jadi Anda lihat bagaimana kebaikan yang sangat banyak itu terhapus. Terhapus karena diberikan kepada orang-orang yang disakiti. Makanya saya pernah sampaikan di kajian ini, kalau Anda melihat seseorang yang sungguh-sungguh beramal tapi sungguh-sungguh pula ghibah, berarti orang ini beramal untuk orang lain. Dia tidak beramal untuk dirinya. Kadang-kadang sambil belanja sayur, kita ngobrol, ghibah, 1/4 jam saja ghibah, tapi 10 orang yang digibah. Jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Abu Dujana radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat. Beliau mengatakan hanya 2 amal yang nyaris pasti diterima oleh Allah. Kalau sholat Anda ini kan tidak pasti diterima ini. Bahwa kita berharap dan optimis iya, tapi pasti ya tidak. Nah, amal apakah yang hampir pasti diterima oleh Allah? Jawabannya ada 2, kata Abu Dujana radhiyallahu anhu. Yang pertama, tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Wah, itu ibadah. Dan itu hampir 100% diterima oleh Allah. Nomor 2, qalbun salim, adalah hati yang bersih. Nah, makanya bicara dengan kawan, bicara dengan siapapun, hati-hati. Bicaralah pada batas-batas yang manfaat saja. Kemudian di antara dosa yang menghapus kebaikan adalah memelihara anjing. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtana kalban illa kalba saydin yu'khadhu min ajrihi kullu yawmin qirat." Siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu, bukan untuk pelacak, maka pahalanya 1 hari dihapus, dikurangi sebesar 1 qirat. Pahala sebesar gunung Uhud setiap harinya dihapus. Apabila seseorang memelihara anjing yang bukan anjing berburu. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, di antara dosa yang menghapuskan kebaikan adalah minum khamar, sakau, sabu, dan selanjutnya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam yuqbal lahu salat 40 sabahan." Siapa yang 1 kali saja mabuk, entah mabuk karena minum khamar, atau mabuk karena sabu, atau mabuk karena ganja, siapa yang 1 kali saja mabuk, salat 40 hari ke depan tidak diterima oleh Allah. Jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penghapus dosa berikutnya yang ke-7 jemaah sekalian adalah
Waduh, nomor 7 ini berat ini. Intihaku hurumatillahi fil khalwah, yaitu melanggar aturan-aturan Allah di dalam kesendirian. Di depan orang nyunnah betul, tapi kalau sudah sampai di kamar, gadget pun dipegang, semua gambar dilihat, semua video ditonton. Orang-orang yang punya kebiasaan maksiat dalam kesendirian, dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin mithli jabal tihama thumma ja'alaha Allahu haba'an manthura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar mengenal orang-orang nanti pada hari kiamat mereka datang dengan kebaikan sebesar gunung Tihama. Wah, ini kebaikannya banyak sekali. Bukan seliter 2 liter kebaikan itu, sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba kebaikan sebesar gunung ini dihancurkan oleh Allah menjadi debu yang tidak berbekas. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang sangat merugi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun idza takhallau bimaharimillahi intahakuha. Mereka adalah orang-orang yang apabila telah sampai di dalam kesendirian, mereka menerobos aturan-aturan Allah. Ini tentu bukan orang beriman. Ini orang munafik. Karena dalam ayat lain, dalam ayat Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Orang-orang munafik selalu menyembunyikan kejahatan dari manusia dan tidak menyembunyikannya dari Allah. Artinya orang munafik itu nggak berani berbuat dosa di depan manusia, tapi di depan Allah mereka berani. Nah, ini tolonglah poin yang ke-7 ini kita renungkan baik-baik. Bahwa kata Nabi SAW, kelak akan datang orang-orang membawa kebaikan sebesar gunung Tihama, tiba-tiba Allah menghancurkannya menjadi debu. Gak ada lagi kebaikan sebesar gunung itu. Lalu Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang apabila telah berada dalam kesendirian, keberanian mereka melawan Allah muncul. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di antara dosa yang menghapuskan amal adalah mengungkit-ungkit pemberian. Dulu kalau saya tidak kasih modal, kamu tidak bisa jualan. Dulu kalau saya nggak begini, kamu nggak begitu. Saya kan yang banyak yang seperti ini. Sebenarnya tabiat Fir'aun ini. Karena di kemudian hari setelah Nabi Musa berdakwah, yang pertama kali dilakukan Fir'aun adalah mengungkit-ungkit jasa. Awalam nurabbika fina walidan. Dulu yang memelihara kamu waktu kecil siapa? Musa. Lantang betul kamu bicara. Jadi mengungkit-ungkit jasa ini termasuk akhlaknya Fir'aun ini. Udah nggak ada sekarang kan Fir'aun, tapi akhlaknya masih. Makanya ngaji kita biar nggak punya akhlak seperti akhlak Fir'aun. Jangan diungkit-ungkit. Sedekah Anda adalah kebaikan, tapi begitu diungkit-ungkit, hapus. Dan ini masuk akal. Sejatinya sedekah ini membahagiakan. Begitu diungkit, menyakiti. Kebahagiaan yang Anda berikan dengan sedekah, melalui sedekah, terhapus karena Anda telah menyakiti dengan mengungkit-ungkit. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
Jangan hapus sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan orang yang menerima. Baiklah jamaah sekalian, inilah kurang lebih dosa-dosa yang dapat menghapuskan kebaikan. Pertama adalah kufur dan syirik. Yang kedua meninggalkan salat asar. Yang ketiga adalah mendatangi dukun. Yang keempat adalah zalim. Yang kelima adalah memelihara anjing. Yang keenam adalah mabuk. Yang ketujuh adalah maksiat dalam kesendirian. Yang terakhir adalah mengungkit-ungkit pemberian. Ada satu lagi, yaitu bersumpah bahwa Allah tidak menerima amal seseorang. Misalnya Anda lihat seorang preman, wah kau tiap hari malak orang, saya bersumpah demi Allah kebaikanmu tidak diterima. Itu bersumpah kebaikan orang lain tidak diterima. Apa dampaknya? Kebaikan Anda akan dihapus oleh Allah. Atau bersumpah bahwa seseorang tidak diampuni oleh Allah. Misalnya ketemu preman tiap hari malakin orang, lalu dia bersumpah, aku bersumpah demi Allah kamu tidak lagi diampuni oleh Allah. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira lahu. Siapa di antara kalian yang nekat bersumpah bahwa aku tidak mengampuni seseorang? Jadi dia nggak cuma mengatakan kamu tidak diampuni Allah, pakai sumpah. Wallahi kamu tidak diampuni Allah lagi. Nanti Allah berfirman kepada orang seperti ini, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira lahu. Siapa yang bersumpah bahwa aku tidak mengampuninya? Kemudian Allah menjawab, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Justru aku mengampuninya dan amal-amal kamu yang lantang bicara ini malah aku hapuskan. Baik. Jemaah sekalian, persoalan penting adalah apa pengertian amal terhapus. Dalam akidah ahli sunnah, ini akidah sekali lagi, tidak ada yang menghapus amal kecuali kufur dan syirik besar. Lalu tadi Nabi mengatakan bahwa salat 40 hari 40 malam ditolak kalau seorang mabuk, atau kalau seseorang mendatangi dukun. Kemudian siapa yang meninggalkan salat asar amalnya juga dihapus. Pertanyaan adalah, apa pengertian amal dihapus, salat tidak diterima 40 hari, apa pengertiannya? Ini diskusi panjang di kalangan ulama kita. Saya hanya berikan Anda pendapat terbaik insyaallah dari Imam Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullahu taala. Imam Al-Munawi, Imam Al-Munawi membantah Imam Nawawi dalam hal ini. Imam Nawawi misalnya beliau mengatakan, siapa yang minum khamar maka salat 40 hari tidak diterima oleh Allah. Kata Imam Nawawi, maksudnya salatnya tidak berpahala. Perlu difahami jamaah sekalian, salat orang-orang yang tadi kita sebutkan, walau oleh Nabi dinyatakan tidak diterima oleh Allah, tapi ulama-ulama ijma' bahwa salat mereka sah. Seorang yang mendatangi dukun, bertanya dan membenarkan dukun tersebut, kemudian dia salat, apakah salatnya sah? Ijma' ulama salatnya sah. Seorang yang mabuk, begitu sadar kemudian beliau salat, apakah salatnya diterima oleh Allah? Apakah salatnya sah? Ulama-ulama ijma' bahwa salatnya sah. Seseorang yang hari ini meninggalkan salat asar, kemudian dia salat, apakah salatnya sah? Jawabannya sah. Jadi 7 atau 8 penghapus amal yang tadi kita bicarakan,
Apakah amal-amal tadi tidak sah? Jawabannya sah. Tidak ada khilafiyah, alias ulama-ulama ijma' bahwa salat-salat tadi hukumnya sah. Kalau hukumnya sah berarti kewajiban telah gugur. Kewajiban telah gugur. Masalahnya adalah ketika Nabi mengatakan datangi dukun 40 hari salat tidak diterima. Pengertian tidak diterima ini apa? Masalahnya salatnya sah tapi tidak diterima. Seorang yang mabuk salat 40 hari tidak diterima. Salatnya sah, iya. Kenapa tidak diterima? Pengertian tidak diterima inilah yang menjadi diskusi di kalangan ulama. Jadi mereka sepakat salatnya sah, tapi mereka berbeda pendapat. Pengertian tidak diterima itu apa? Imam Nawawi misalnya rahimahullah, beliau mengatakan salat tidak diterima artinya salatnya sah namun nggak ada pahala. Namun nggak ada pahalanya lagi. Mabok misalnya malam hari, pagi hari datang salat subuh. Kata Imam Nawawi salat subuhnya sah tapi nggak ada pahala. Tetapi pendapat Imam Nawawi ini dibantah oleh Imam Al-Munawi dan pendapat Imam Al-Munawi ini insyaallah yang terbaik. Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bukankah Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak ada pahala untuk orang-orang baik yang diabaikan oleh Allah. Ayat ini menegaskan di mana ada kebaikan, di situ ada pahala. Karena Allah tidak pernah mengabaikan pahala untuk orang-orang baik. Nah, orang-orang yang baru saja mabuk, sadar lalu salat, bukankah dia berbuat baik? Jelas itu berbuat baik. Lalu Allah mengatakan bahwa Allah tidak mengabaikan pahala untuk orang baik. Nah, kalau salat ini tidak ada pahala, berarti salat ini kebaikan yang diabaikan oleh Allah. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Seseorang gak kuat dengan tantangan usaha dan persaingan bisnis yang luar biasa, akhirnya pergi ke dukun. Padahal dukun saja tidak bisa berusaha, dukun saja tidak bisa bisnis, pergi ke dukun cari pelaris. Salat 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ingat sekali lagi, salat 40 hari ini sah. Salat 40 hari ini jelas kebaikan. Ya, kalau salat itu bukan kebaikan, lantas apa? Tinggal masalahnya adalah Allah tidak terima. Apanya yang tidak diterima? Salatnya sah dan salat itu sendiri kebaikan. Apanya yang enggak diterima? Imam Nawawi mengatakan mereka salat tanpa pahala. Imam Al-Munawi mengatakan kalau mereka salat tanpa pahala, ini berarti kebaikan diabaikan oleh Allah. Itu tidak mungkin. Maka Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan pengertian salat diterima di sini bahwa pahala salat mereka tidak dilipat gandakan oleh Allah. Anda nih kalau salat subuh, kita habis salat subuh nih, berapa pahala yang Allah bayarkan untuk salat subuh Anda? 1 kali kah? Oh bukan. Allah kita itu asy-syakur, tidak pernah membalas satu kebaikan dengan satu pahala. Begitu Allah asy-syakur, maha berterima kasih, kebaikan sekedar niat pun sudah dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Niat ntar malam saya salat malam, pasang alarm, tidur bangun-bangun 6:30. Ya terlalu nyenyak tidur. Dia tidak melakukan amal tapi telah berniat untuk satu kebaikan. Sekedar niat pun sudah dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati,
Tapi kalau orang-orang yang melakukan dosa-dosa tadi, seorang yang pergi ke dukun lalu salat, seorang yang mabuk kemudian salat, salat mereka Allah bayarkan pahalanya sesuai dengan salatnya. Kamu salat sekali, satu pahala untuk kamu. Nah, di mana kelipat gandaan yang 10 kali? Itu sudah dihapus. Jadi salat tidak diterima, kata Imam Al-Munawi, maksudnya Allah tidak menerimanya dengan penerimaan ridha. Kalau Allah menerima amal dengan ridha, Allah lipat gandakan. Tapi kalau Allah tidak menerima amal dengan ridha, Allah berikan pahala tapi tidak dilipat gandakan. Jadi sekali lagi, lipat ganda 10 kali lipat itu ridha Allah untuk salat Anda. Anda salat subuh, Allah bayarkan satu, itu bayaran salatnya. Lipat gandanya ini adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah terhadap salat, ridhonya Allah terhadap orang yang melakukan salat. Ridho Allah inilah yang menghasilkan lipat ganda. Maka apabila seseorang mabuk, apabila seseorang pergi ke dukun lalu melakukan salat, Allah tidak lagi menerima salat itu dengan ridho. Padahal di dalam keridhaan Allah terdapat kelipatan pahala. Jadi orang-orang yang minum-minum khamar, salat mereka sah, pahala pun mereka dapatkan, tapi pahala sesuai salat. Salat Anda satu, pahala satu. Kalau Anda menuntut di mana kelipatan, tidak ada lagi kelipatan 10 kali lipat. Karena kelipatan 10, 100, 700 kali lipat, kelipatan ini adalah ridhonya Allah. Begitu Anda minum khamar, Allah tak berikan ridho, sehingga Allah nggak lagi berikan kelipatan pahala itu. Jadi inilah penafsiran terbaik tentang tidak diterimanya amal.